Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat di mana kita tidak sekadar mendengar, tetapi merenung. Di mana kata menjadi cermin bagi jiwa, dan renungan menjadi jalan untuk pulang pada diri sendiri. Dalam kehidupan yang semakin dipenuhi kebisingan, kita seringkali merasa harus menjadi penolong bagi semua orang. Kita diajarkan bahwa menjadi baik berarti selalu hadir, selalu memberi, selalu mengorbankan diri. Namun, mari kita bertanya dengan jujur. Apakah semua orang pantas dibantu? Filsafat Stoikisme mengajarkan satu hal yang mendalam, bahwa hidup yang bijak adalah hidup yang terarah, bukan terbawa arus. Bahwa tidak semua energi pantas diberikan, dan tidak semua penderitaan adalah panggilan untuk campur tangan. Seneca pernah berkata, "Janganlah kamu murah hati dengan waktumu pada orang-orang yang tak menghargainya, karena waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar milikmu." Dan disinilah kita berdiri hari ini, pada batas antara belas kasih dan kebodohan, antara karena cinta dan membantu karena takut ditolak. Dalam episode ini, kita akan menyelami satu pertanyaan penting. Mengapa Anda harus berhenti membantu 8 jenis orang tertentu? Bukan karena kita kehilangan hati, tetapi karena kita sedang belajar memilikinya dengan bijak. Karena memberi pun harus dengan kesadaran, bukan karena rasa bersalah. Mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah senandika untuk jiwa yang mulai lelah memberi tanpa arah. Poin 1. Orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan. Ada satu kenyataan yang sering kita abaikan dalam menjalani hidup yang penuh empati. Bahwa tidak semua orang yang jatuh ingin bangkit. Tidak semua orang yang meminta tolong sedang mencari cara untuk keluar. Beberapa hanya ingin tempat berlindung agar bisa mengulangi kesalahan yang sama tanpa konsekuensi. Kita yang sering terbiasa menjadi pelindung, lupa bahwa bantuan yang salah arah bisa menjadi bentuk baru dari penghancuran diam-diam. Dalam Stoikisme, pertumbuhan pribadi adalah tanggung jawab mutlak setiap individu. Epictetus mengajarkan bahwa bukan penderitaan itu sendiri yang mencelakakan manusia, melainkan tanggapan mereka terhadap penderitaan tersebut. Jika seseorang jatuh ke lubang yang sama berulang kali dan tidak pernah mencoba memahami mengapa ia terjatuh, maka bantuanmu bukanlah tali penolong, melainkan bantal empuk yang membuatnya nyaman untuk tetap terperosok. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya sedang membantu atau justru menunda pembelajaran hidup mereka? Filsafat tidak pernah anti terhadap belas kasih, namun ia mengajarkan belas kasih yang berakal. Ada perbedaan besar antara menolong mereka yang tersandung dan mendorong mereka yang menolak berjalan. Orang yang tidak mau belajar dari kesalahannya adalah orang yang secara sadar atau tidak menolak untuk bertumbuh. Mereka memilih berputar dalam lingkaran yang sama, mengulangi narasi yang sama, menyalahkan dunia yang sama, seolah waktu adalah milik mereka tanpa batas. Mereka akan datang padamu dengan air mata, dengan cerita yang menyentuh, dengan luka yang dalam, dan kamu yang berhati tulus akan merasa itu panggilan untuk menyelamatkan. Tapi berhati-hatilah, karena tidak semua luka ingin disembuhkan. Beberapa lebih memilih tetap berdarah, agar bisa terus menuntut perhatian. Seneca pernah mengingatkan bahwa orang bijak akan menolong mereka yang ingin ditolong, dan membiarkan mereka yang menolak untuk belajar, menerima konsekuensi hidupnya. Ini bukan bentuk ketidakpedulian, ini bentuk tertinggi dari keadilan terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena waktu dan energi kita, seperti yang diajarkan Stoikisme, adalah sumber daya paling langka yang kita miliki. Bantuan yang terus-menerus kepada orang yang tidak pernah berubah bukan hanya membuang tenagamu, tapi juga menunda mereka dari tanggung jawab moralnya. Karena selama ada yang membersihkan kekacauan mereka, mereka tidak akan pernah merasa perlu merapikannya sendiri. Dan selama kita membiarkan diri kita menjadi alat penenang bagi kegagalan yang sama, kita pun sedang menolak realitas bahwa perubahan tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri mereka. Berani menarik batas bukanlah bentuk kekejaman. Itu adalah cara paling jujur untuk mengatakan, saya percaya kamu mampu, tapi kamu harus memilih untuk menjadi mampu. Banyak dari kita terlalu cepat merasa berdosa saat berkata cukup, seolah berhenti membantu adalah tanda keegoisan. Padahal, dalam filsafat, membedakan siapa yang sungguh-sungguh ingin berubah dan siapa yang hanya ingin dimanja adalah bentuk kebijaksanaan. Kita tidak menolak untuk membantu manusia. Kita hanya berhenti memelihara kemalasan yang dibungkus tangisan. Kita tidak kehilangan hati. Justru, kita sedang membebaskan hati kita dari kelelahan yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, pertolongan sejati bukan sekadar menenangkan tapi mendorong ke arah perubahan. Dan perubahan tidak akan pernah datang
pada mereka yang tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau belajar, dan tidak mau bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah karena selalu hadir untuk seseorang yang terus jatuh di tempat yang sama, izinkan dirimu untuk mundur, bukan untuk meninggalkan, tapi untuk memberi ruang agar ia bisa menumbuhkan dirinya sendiri. Kadang, tidak menolong adalah bentuk bantuan yang paling menyakitkan, tapi paling menyembuhkan. Dan dalam diam itu, barangkali mereka akhirnya mendengar suara tanggung jawabnya sendiri. Poin 2. Orang yang menguras emosimu tanpa henti. Ada luka yang tak terlihat, tapi terasa. Luka yang tak meneteskan darah, tapi mengikis perlahan dari dalam. Luka yang datang bukan dari kekerasan fisik, melainkan dari hubungan yang secara terus-menerus menyedot tenangmu. Hubungan yang menjadikanmu ladang pelampiasan, bukan tempat peristirahatan. Dan luka itu sering kali datang dari orang-orang yang kamu cintai, yang kamu tolong, yang kamu dengarkan tanpa syarat. Mereka yang terus menguras emosimu tanpa pernah memberi ruang bagi jiwamu bernapas. Dalam hidup, kita akan bertemu dengan banyak orang. Sebagian membawa kehangatan, sebagian membawa ketenangan, dan sebagian lagi hanya membawa badai. Bukan karena mereka tapi karena mereka tak sadar bahwa mereka sedang membawa kekacauan yang belum mereka bereskan di dalam dirinya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, mereka menaruh kekacauan itu di pundak kita, tanpa pernah peduli apakah kita sedang mampu memikulnya atau tidak. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin ataraksia adalah puncak dari kehidupan yang bijak, dan salah satu jalan menuju ke sana adalah dengan menjaga batas antara dirimu dan orang lain. Kamu tidak bertanggung jawab atas badai dalam diri orang lain. Kamu boleh hadir, tapi bukan untuk dihancurkan. Kamu boleh peduli, tapi bukan untuk dibakar habis oleh emosinya. Ada orang-orang yang menjadikan kita tempat sampah emosionalnya. Setiap kali mereka marah, kecewa, sedih, putus asa, mereka datang. Dan kamu, dengan niat baik yang tulus, selalu membuka pintu. Tapi lama-lama kamu menyadari, pintu itu bukan lagi tempat pertolongan. Ia telah menjadi jalur pengurasan energi. Setiap kali mereka pergi, kamu merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Dan itu jauh lebih dalam. Kamu tidak bisa menjelaskannya kepada siapapun. Kamu hanya merasa kosong, seperti dicuri secara perlahan oleh seseorang yang tidak tahu bagaimana cara menjaga batas. Dan lebih parahnya, kamu merasa bersalah jika tidak mendengarkan mereka lagi. Padahal sebenarnya, yang kamu butuhkan bukan lagi empati, melainkan keberanian untuk berkata, cukup. Marcus Aurelius, kaisar bijak Romawi, pernah menulis, kau memiliki kekuatan untuk tidak membiarkan pikiran orang lain merusak kedamaianmu. Kau berhak atas ketenanganmu sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi penuh kekuatan. Kita sering lupa bahwa hak untuk tenang adalah bagian dari martabat kita sebagai manusia. Dan menjaga diri dari orang-orang yang terus-menerus menciptakan gejolak bukanlah keegoisan. Itu adalah kebijaksanaan. Kita harus belajar membedakan antara menjadi penolong dan menjadi korban emosional. Kamu bukan tempat pelampiasan amarah. Kamu bukan pelampung yang terus-menerus menahan orang agar tidak tenggelam, sementara dirimu sendiri nyaris karam. Pertolongan yang sehat harus datang dari keseimbangan, bukan dari ketimpangan yang kronis. Jika seseorang tidak pernah belajar mengelola emosinya sendiri, maka semua orang di sekitarnya akan menjadi alat pelampiasan. Kamu akan menjadi tameng bagi kemarahannya, pelipur bagi ketakutannya, dan pengganti bagi luka-luka masa lalunya yang belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak akan pernah cukup, dan kamu akan habis sebelum dia sembuh. Beranilah menarik garis. Tidak semua pintu harus selalu terbuka. Ada saatnya kamu harus berkata, aku bersedia mendengarkanmu, tapi aku juga punya batas. Karena jika kamu terus membiarkan orang lain mengurasmu, siapa yang akan menyisakan ruang untuk dirimu? Sendir, filsafat tidak menuntut kita menjadi batu tanpa rasa. Ia justru mengajarkan kepekaan yang sejati. Kepekaan untuk mengenali kapan rasa peduli berubah menjadi luka. Berhentilah menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan ketenangan batinmu sendiri. Karena apa gunanya kamu menjadi terang bagi orang lain jika dalam prosesnya kamu padam perlahan? Kita hidup di dunia yang penuh tekanan, dan akan selalu ada orang yang memilih menumpahkan beban tanpa tanggung jawab. Tapi kamu tidak harus menjadi tempat mereka berlabuh. Kamu punya pilihan. Kamu punya kuasa atas ruang emosionalmu sendiri. Jadi, jika kamu sedang berada dalam hubungan yang terus mengurasmu, yang membuatmu takut berkata jujur, yang memaksa kamu mendengarkan tanpa pernah didengarkan, beranilah berhenti. Bukan untuk membenci,
tapi untuk memulihkan dirimu sendiri. Karena terkadang, langkah paling berani bukanlah menyelamatkan orang lain, tetapi menyelamatkan diri sendiri dari orang-orang yang kita pikir harus kita tolong. Kamu tidak diciptakan untuk selalu menjadi kuat bagi semua orang. Kamu juga butuh ruang untuk menjadi lemah, untuk hening, untuk memeluk dirimu sendiri. Dan dalam keheningan itu, kamu akan tahu bahwa tidak semua suara harus kamu dengarkan, dan tidak semua beban adalah milikmu. Poin 3. Orang yang menggunakanmu sebagai alat. Ada kebaikan yang memuliakan, tapi ada pula kebaikan yang merendahkan saat ia tidak diberikan secara setara, melainkan dimanfaatkan. Salah satu pengalaman yang paling sunyi dan menyakitkan dalam relasi manusia adalah ketika kita sadar bahwa kehadiran kita bukan karena dihargai, melainkan karena dimanfaatkan. Kita memberi waktu, memberi tenaga, memberi perhatian. Kita hadir saat dibutuhkan, menjawab pesan mereka di tengah malam, membantu ketika mereka panik, dan membela saat dunia terasa sepi bagi mereka. Tapi ketika badai reda, kita pun dilupakan. Kita hanya diingat saat dibutuhkan, dan disisihkan saat tak lagi berguna. Seolah-olah kebaikan kita hanya bernilai selama ia bisa dieksploitasi. Dalam filsafat stoikisme, salah satu fondasi kehidupan bijak adalah mengenali nilai diri dan menjauh dari hal-hal yang menggerogoti batin secara perlahan. Epictetus menasihati, janganlah kamu menjadikan dirimu sebagai alat bagi tujuan orang lain, jika kamu sendiri tidak memilih jalan itu dengan penuh kesadaran. Banyak dari kita tidak sadar bahwa kita sedang berada dalam hubungan yang tidak adil, bukan karena kita tidak cukup peka, tapi karena kita terlalu tulus. Dan di dunia yang tidak selalu membalas ketulusan dengan penghargaan, kita menjadi mangsa yang empuk bagi mereka yang tahu cara menggunakan orang lain sebagai pijakan. Mereka datang dengan wajah ramah, kata-kata manis, dan pujian di awal. Mereka akan membuatmu merasa istimewa, dibutuhkan, bahkan diandalkan. Tapi semua itu hanya berlangsung selama kamu memberikan apa yang mereka inginkan. Ketika kamu berhenti memberi, mereka pun menjauh. Bukan karena kamu berubah, tapi karena kamu tak lagi bisa dimanfaatkan. Kita harus belajar membedakan, apakah kita benar-benar dibutuhkan sebagai pribadi, ataukah hanya dibutuhkan sebagai fungsi? Apakah kehadiran kita dirayakan karena siapa kita, atau hanya karena apa yang bisa kita lakukan bagi mereka? Filsuf Romawi, Seneca, mengingatkan, persahabatan yang sejati tidak dibangun atas manfaat, melainkan atas jiwa yang saling menghargai. Namun, dalam realitas sosial kita, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Kita menjadi alat, bukan sahabat. Kita menjadi sumber, bukan manusia. Kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri, karena terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang lain yang tidak pernah benar-benar peduli. Yang menyakitkan, terkadang orang-orang ini adalah mereka yang paling dekat. Teman, pasangan, bahkan keluarga. Mereka membungkus manipulasi dalam bentuk harapan, membungkus keegoisan dalam narasi kedekatan. Mereka tidak pernah memintamu secara langsung, tapi membuatmu merasa bersalah jika tidak membantu. Itu bukan cinta, itu adalah eksploitasi yang diam-diam mengikis harga dirimu. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk hidup selaras dengan kebajikan. Dan salah satu bentuk kebajikan adalah menjaga batas antara memberi dan membiarkan diri dimanfaatkan. Orang yang menggunakanmu sebagai alat, tidak peduli apakah kamu lelah, tidak peduli apakah kamu punya hidup sendiri, tidak peduli apakah kamu sedang jatuh, yang mereka pedulikan hanyalah hasil yang bisa mereka ambil darimu. Jika kamu tidak lagi produktif bagi mereka, kamu akan disingkirkan. Dan di titik itulah kamu harus berani berkata, cukup. Kebaikan tidak seharusnya menjadikanmu boneka. Belas kasih tidak seharusnya mematikan akal sehat. Memberi itu mulia, tetapi membiarkan diri dimanfaatkan adalah bentuk lain dari pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu mengorbankan nilai diri demi menyenangkan orang lain yang tidak menghargaimu, kamu sedang menghancurkan fondasi martabatmu sendiri. Kamu bukan alat, kamu bukan fungsi. Kamu adalah manusia, penuh pertimbangan, penuh jiwa, penuh nilai. Dan nilai itu tidak seharusnya ditentukan oleh sejauh mana kamu bisa menguntungkan orang lain. Beranilah menarik batas. Jangan takut kehilangan hubungan yang hanya bertahan selama kamu berguna. Karena hubungan semacam itu bukanlah rumah. Itu adalah tempat kerja paksa yang dibungkus dengan senyuman palsu. Lebih baik sendiri dalam ketenangan, daripada ramai dalam relasi yang melelahkan. Lebih baik dicintai oleh sedikit orang yang menghargaimu apa adanya, daripada dikelilingi oleh banyak orang yang hanya menghargaimu karena manfaatmu. Dan lebih baik berdiri tegak dalam prinsip,
daripada membungkuk terus-menerus untuk menyenangkan orang yang tidak pernah benar-benar memandangmu. Karena pada akhirnya, jiwa yang damai bukan berasal dari berapa banyak yang kita bantu, tapi dari seberapa tulus dan sehat hubungan yang kita jalani. Beranilah memilih hubungan yang memanusiakan, bukan yang memanfaatkan. Poin 4. Orang yang tidak menghargai usahamu. Ada rasa pahit yang tidak datang dari kemarahan, melainkan dari kelelahan yang tidak pernah dikenali. Kelelahan karena berbuat baik, tapi tidak dianggap. Kelelahan karena selalu ada, tapi dilihat seolah tak pernah ada. Dan dari semua bentuk luka sosial yang tidak berdarah, mungkin inilah salah satu yang paling sunyi. Menjadi seseorang yang berusaha dengan tulus, namun tidak pernah dihargai. Kita semua, dalam ruang terdalam kemanusiaan kita, memiliki kebutuhan untuk diakui, bukan untuk dipuji berlebihan, bukan untuk diagungkan, tapi cukup untuk dihargai. Dihargai bahwa kita telah mencoba, bahwa kita hadir, bahwa kita peduli. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran untuk melihat itu. Ada yang terbiasa menerima, tanpa pernah memandang siapa yang memberi. Ada yang merasa pantas mendapatkan segalanya, tanpa sedikit pun berterima kasih. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan bahwa tindakan baik sejati tidak menuntut balasan. Kita memberi bukan agar dipuji, tapi karena itu sesuai dengan nilai kebajikan. Namun, stoikisme juga tidak mengajarkan kita untuk terus membiarkan diri dipakai, dilupakan, atau diabaikan oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai. Mengapa? Karena memberi tanpa arah kepada mereka yang terus menuntut tanpa menghargai bukanlah kebajikan. Itu adalah bentuk pelecehan terhadap waktu, energi, dan kemanusiaan kita sendiri. Marcus Aurelius dalam renungannya yang tenang menulis, apa yang diberikan dengan niat baik adalah milik si pemberi, tetapi sikap penerima mencerminkan jiwanya. Maka, jika seseorang terus-menerus menerima kebaikanmu, tanpa pernah menunjukkan rasa terima kasih, tanpa sedikit pun peduli terhadap pengorbananmu, maka itu bukan lagi tentang mereka yang bodoh. Itu adalah cerminan dari ego mereka yang merasa dunia harus selalu melayani mereka. Berhentilah berharap bahwa semua orang akan mengerti perjuanganmu. Karena kebenarannya adalah, tidak semua orang memiliki kapasitas untuk menghargai. Ada yang sudah terlalu larut dalam rasa entitled, merasa semua kebaikan adalah kewajaran. Ada yang tidak pernah belajar tentang rasa syukur, karena hidup selalu memanjakannya dengan tenggen-tenggen penolong. Dan lebih dari itu, ada yang secara sadar memanfaatkan kebaikanmu, lalu menganggapmu sebagai kewajiban, bukan anugerah. Mereka tidak akan pernah bertanya bagaimana perasaanmu. Mereka tidak peduli apakah kamu sedang lelah, hancur, atau kehilangan arah. Yang mereka tahu hanyalah bahwa kamu akan selalu ada, selalu menjawab, selalu membantu. Dan karena kamu tak pernah menolak, mereka pun tak pernah merasa perlu untuk berterima kasih. Disinilah letak bahaya hubungan semacam itu. Bukan hanya karena kamu dilukai, tapi karena kamu perlahan kehilangan rasa bahwa dirimu layak dihargai. Kamu mulai mengira bahwa mungkin memang seperti inilah hidup. Memberi tanpa pernah diperhatikan, hadir tanpa pernah disadari, tapi itu bukan. Kevin, itu adalah distorsi dari relasi yang tidak seimbang. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi pelengkap bagi kenyamanan orang lain. Kamu bukan figur latar dalam cerita hidup mereka. Kamu memiliki hak untuk dihargai, untuk diakui, dan untuk dijaga. Dan jika kamu terus memberikan usaha, perhatian, bahkan cinta kepada seseorang yang tidak pernah menunjukkan apresiasi, maka kamu perlu berhenti. Bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk menyelamatkan dirimu. Karena dalam diamnya penghargaan, ada kekerasan tak kasat mata yang bisa membunuh semangatmu perlahan-lahan. Stoikisme mengajarkan kesadaran akan nilai diri, bahwa kita bertindak dengan integritas, tapi juga tahu kapan harus menarik diri dari tempat yang tak lagi layak. Kita belajar dari alam. Air yang terus mengalir ke tempat yang tertutup akan meluap dan merusak dirinya sendiri. Begitupun dengan kebaikan. Jika terus kamu tuangkan ke hati yang tertutup, kamu sedang menciptakan banjir dalam dirimu sendiri. Hargai dirimu sebelum menuntut orang lain menghargaimu. Belajar berhenti memberi, bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu belajar bahwa cinta tanpa penghargaan hanya akan menjadi penjara. Dan kamu, lebih dari siapapun, layak hidup di dalam ruang relasi yang sehat, di mana usahamu dilihat, niatmu diakui, dan keberadaanmu dirayakan, meski dengan ucapan sederhana. Terima kasih. Jangan biarkan dirimu tumbuh dalam tanah yang tak pernah menyiram. Jangan tinggal di dalam rumah yang tak pernah menyambut. Dan jangan bertahan di hubungan di mana kamu lebih sering merasa tidak berarti daripada merasa didengarkan.
Karena pada akhirnya, kamu berhak mendapatkan relasi yang bukan hanya menerima usahamu, tapi juga menghargainya. Bahkan stoikisme yang mengajarkan untuk ikhlas dalam memberi. Tidak pernah menganjurkan untuk terus tinggal di tempat yang menghancurkan martabatmu secara perlahan. Beranilah menarik batas, dan jika perlu, beranilah pergi. Poin 5. Orang yang memanipulasi dengan rasa kasihan. Ada jenis manipulasi yang tak berbentuk, tak bernada tinggi, tak menggunakan kata-kata kasar, dan tidak terlihat sebagai kekerasan. Bahkan sebaliknya, ia datang dengan wajah lemah, dengan suara lirih, dengan air mata yang tampak tulus. Tapi justru dari sanalah jebakan itu dimulai. Manipulasi dengan rasa kasihan, sebuah seni halus untuk mengontrol orang lain melalui empati yang disalahgunakan. Dalam hidup, kita diajarkan untuk peduli, untuk peka terhadap penderitaan orang lain, untuk membuka hati dan tangan bagi mereka yang sedang jatuh. Tapi tidak semua penderitaan datang dengan niat untuk sembuh. Ada yang datang bukan untuk mencari bantuan, tapi untuk mencari kendali. Dengan menjadikan belas kasihanmu sebagai alat penaklukan, mereka tahu bahwa kamu berhati lembut. Mereka tahu kamu sulit berkata tidak. Mereka tahu kamu mudah merasa bersalah bila meninggalkan seseorang yang sedang sedih. Dan mereka menggunakan semua itu bukan untuk menyembuhkan diri, melainkan untuk membuatmu tetap berada dalam lingkaran ketergantungan yang mereka ciptakan sendiri. Filsafat stoikisme tidak pernah menolak empati, tapi ia mengajarkan kita untuk berempati dengan nalar, untuk menyadari bahwa membantu seseorang seharusnya mendorong mereka untuk bangkit, bukan membuat mereka terus berjongkok agar terus mendapat perhatian. Stoikisme menekankan penguasaan diri dan tanggung jawab pribadi. Maka, ketika seseorang menjadikan penderitaannya sebagai alat kontrol, mereka sesungguhnya telah menolak pertumbuhan. Dan, lebih dari itu, mereka sedang memperbudak empati orang lain. Orang yang memanipulasi dengan rasa kasihan akan selalu membuatmu merasa bersalah jika kamu tidak menuruti keinginannya. Mereka akan berkata, kamu satu-satunya yang kupunya, atau kalau kamu pergi, aku akan hancur. Kata-kata itu terdengar seperti cinta, seperti permohonan tulus, tetapi sesungguhnya adalah bentuk paling licin dari dominasi emosional. Mereka tidak benar-benar ingin kamu bahagia. Mereka hanya ingin kamu tetap berada di bawah kendali mereka, terus merasa bertanggung jawab atas perasaan dan pilihan hidup mereka. Seneca pernah menulis, jangan menjadi budak dari belas kasihan yang tidak bijak. Kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan akan berubah menjadi beban. Dan memang benar, karena jika kamu terus-menerus memelihara rasa kasihan terhadap seseorang yang tidak pernah mau berubah, kamu sedang menggali kubur untuk harga dirimu sendiri. Orang-orang ini akan menjadikan luka mereka sebagai identitas. Mereka tidak sedang berjuang keluar dari luka itu. Mereka sedang membentuk kehidupan di dalamnya. Mereka menjadikan diri mereka korban abadi, agar kamu dan siapapun di sekitar mereka selalu merasa bertanggung jawab atas hidup mereka. Dan kamu, yang tidak ingin menyakiti, akan terjebak dalam siklus menolong tanpa akhir. Tapi mari kita bertanya dengan jujur, apakah kamu benar-benar sedang membantu mereka, atau justru memanjakan ketakutan mereka akan tanggung jawab? Kebak tidak seharusnya digunakan sebagai tali pengekang. Bantuanmu tidak seharusnya menjadi mata rantai yang mengikatmu pada hubungan yang tidak sehat. Dalam stoikisme, kebebasan batin adalah segalanya. Maka setiap hubungan yang mematikan kebebasanmu atas pilihan, waktu dan ketenangan adalah hubungan yang layak dipertanyakan. Kamu bukan penebus atas trauma orang lain. Kamu bukan penyelamat dalam hidup setiap orang yang terluka. Terkadang, rasa kasihan yang tidak dipagari oleh kesadaran akan nilai diri justru akan menjadi senjata makan tuan. Dan yang terluka pada akhirnya bukan hanya mereka, tapi juga kamu. Kamu tidak diciptakan untuk terus merasa bersalah karena memilih diri sendiri. Kamu tidak harus selalu hadir bagi seseorang yang menjadikan penderitaannya sebagai alasan untuk tidak berubah. Dan kamu tidak harus mengorbankan kedamaianmu hanya karena seseorang terus mengatakan bahwa hidupnya akan hancur tanpamu. Filsafat mengajarkan kejelasan untuk membedakan antara cinta dan ketergantungan, antara tolong-menolong dan manipulasi, antara empati yang murni dan rasa kasihan yang dipaksa. Dan kamu, sebagai manusia yang punya kehendak bebas, berhak menarik garis batas, berhak berkata, aku peduli padamu, tapi aku tidak akan membiarkan diriku hancur demi menyelamatkanmu dari sesuatu yang harusnya kamu hadapi sendiri. Karena bantuan yang sehat adalah yang mendorong seseorang untuk bertumbuh, bukan yang membuatnya nyaman dalam ketidakberdayaan. Dan cinta yang sejati adalah yang memberi ruang untuk seseorang berdiri,
bukan menjadikannya sandera rasa iba. Jika kamu saat ini sedang merasa dikurung oleh rasa kasihan, jika kamu merasa tak bisa bebas karena terus merasa bersalah, maka mungkin sudah saatnya kamu bertanya, apakah ini masih cinta? Atau sudah jebakan? Apakah ini masih bantuan? Atau sudah perbudakan emosional? Beranilah keluar dari perangkap itu. Bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu mulai peduli pada dirimu sendiri. Karena kamu pun layak dicintai. Bukan karena kamu menyelamatkan seseorang, tapi karena kamu hidup dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan ketulusan yang utuh. Poin 6. Orang yang tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya. Dalam sunyi kita merenung betapa beratnya memikul beban hidup sendiri. Namun lebih berat lagi bila harus memikul beban hidup orang lain yang tak mau bertanggung jawab atas dirinya. Kita hidup di dunia yang keras, tapi juga memberi kesempatan. Dunia yang tidak selalu adil, tapi bukan berarti tidak bisa dijalani. Namun, di tengah segala tantangan itu, selalu ada segelintir orang yang memilih untuk tidak bertanggung jawab. Bukan karena tidak mampu, tapi karena terbiasa meletakkan nasibnya di tangan orang lain. Mereka lebih nyaman menjadi beban daripada menjadi pribadi yang berdaya. Mereka tidak mencari jalan, mereka mencari tumpuan. Dan sayangnya, mereka kerap menemukan kita, orang-orang yang terlalu mudah merasa bersalah bila tak menolong, terlalu ingin menjadi penyelamat, terlalu takut disebut egois bila menolak. Orang yang tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya adalah mereka yang menolak realitas dirinya sendiri. Mereka tidak mau menghadapi kesalahan masa lalu, tidak mau membenahi pilihan-pilihan buruknya, tidak mau bekerja keras untuk memperbaiki keadaannya. Sebaliknya, mereka lebih memilih menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan pasangan, menyalahkan sistem, menyalahkan takdir, menyalahkan siapa saja, kecuali diri mereka sendiri. Filsafat Stoikisme berdiri teguh di atas fondasi penguasaan diri dan tanggung jawab personal. Epictetus berkata, hal-hal di luar kendali kita bukanlah tanggung jawab kita, tetapi apa yang kita lakukan terhadapnya sepenuhnya ada dalam kuasa kita. Dan disinilah letak perbedaannya. Seseorang yang bijak akan berusaha meski keadaan menekan. Sementara orang yang lari dari tanggung jawab akan selalu mencari pundak lain untuk menanggung akibat dari hidupnya sendiri. Mereka akan datang padamu dengan kata-kata manis, dengan kisah yang penuh luka, dan kamu, dengan hatimu yang tulus, akan merasa terpanggil untuk membantu. Awalnya kamu mengira, mungkin mereka hanya butuh dorongan kecil, tapi seiring waktu kamu sadar bahwa doronganmu berubah menjadi dorongan terus-menerus, bahwa mereka tidak bergerak tanpa kamu, bahwa kamu sudah menjadi mesin penyambung hidup mereka. Kamu menjadi pelunasan untuk kegagalan mereka, pengganti untuk pilihan-pilihan buruk mereka. Dan yang lebih menyakitkan, saat kamu berhenti membantu, mereka mulai menyalahkanmu. Seolah-olah hidup mereka yang berantakan adalah salahmu, padahal kamu hanya menarik kembali tanggung jawab yang bukan milikmu sejak awal. Ketahuilah ini, menolong orang lain seharusnya membuat mereka lebih kuat, bukan lebih bergantung. Bukan berarti mengambil alih hidup mereka, tapi mendampingi sambil mendorong mereka untuk berjalan sendiri. Jika bantuanmu justru membuat mereka berhenti bertumbuh, maka itu bukan lagi kebaikan, itu sudah menjadi kerusakan yang terbungkus belas kasih. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk tidak mengorbankan jiwa kita demi mempertahankan sesuatu yang merusak nilai diri. Kamu tidak egois bila berkata, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kamu tidak kejam bila berkata, aku tidak bisa terus menyelesaikan masalahmu. Justru itu bentuk tertinggi dari kasih sayang. Mendorong seseorang untuk menjadi dewasa. Meskipun itu menyakitkan, kamu tidak bisa terus-menerus menjadi pelampung bagi orang yang menolak belajar berenang. Karena cepat atau lambat, kamu sendiri yang akan tenggelam, dan mereka akan mencari pelampung lain tanpa pernah menoleh kembali. Seneca mengingatkan, kebijaksanaan adalah tahu kapan menolong dan tahu kapan membiarkan seseorang belajar melalui kesulitannya. Maka, jika kamu sedang berada dalam hubungan, baik keluarga, pertemanan, atau pasangan, dengan seseorang yang tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya, yang terus menyandarkan segalanya padamu, yang tak pernah belajar dari masalahnya, maka kamu perlu mengambil jarak. Kamu bukan pengganti kesadaran hidup mereka. Kamu bukan pelunas utang masa lalu mereka. Kamu bukan perisai dari kenyataan yang harusnya mereka hadapi sendiri. Kamu adalah manusia yang juga punya perjuangan. Dan kamu berhak menjalani hidupmu tanpa harus selalu menyelamatkan orang yang menolak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Beranilah mundur. Beranilah berkata tidak. Bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu mulai percaya bahwa mereka pun mampu bertanggung jawab. Karena kamu tahu,
Semakin lama kamu menjadi penyangga, semakin lama mereka tertidur dalam kebiasaan ketidakdewasaan, dan kehidupan tidak menunggu siapapun untuk dewasa. Kita semua adalah pengendara dalam kereta hidup. Kita masing-masing, dan tidak ada satu jiwa pun di dunia ini yang dilahirkan untuk duduk di kursi penumpang selamanya. Maka, jika kamu sedang memikul beban yang bukan milikmu, letakkanlah. Jika kamu sedang menuntun seseorang yang terus menolak berjalan, berhentilah. Biarkan mereka jatuh. Kalau itu yang membuat mereka sadar, biarkan mereka bertanggung jawab. Karena itu satu-satunya jalan menuju kemerdekaan diri. Karena yang sejati dari cinta adalah mendorong, bukan menggantikan, membimbing, bukan mengendalikan, dan membiarkan seseorang menghadapi hidupnya, bukan menanggungnya untuk mereka. Poin 7. Orang yang meremehkan prinsipmu. Di dunia yang bergerak cepat dan bising, menjaga prinsip adalah tindakan sunyi yang teramat berani. Di tengah arus tuntutan, norma sosial, dan godaan sesaat, berdiri teguh pada nilai yang kita yakini seperti berlayar melawan badai. Sunyi, berat, dan kerap membuat kita diragukan. Namun, lebih berat dari menjaga prinsip adalah bertahan dalam hubungan dengan orang-orang yang meremehkan prinsip itu sendiri. Mereka tidak hanya tak memahami nilai yang kamu perjuangkan, tapi juga merendahkannya. Mereka menertawakan komitmenmu terhadap kejujuran. Mereka menyebut integritasmu sebagai keras kepala. Mereka menyindir kesetiaanmu sebagai bentuk kelemahan, dan mengolok keteguhanmu sebagai keanehan. Mereka mungkin dekat secara fisik, tapi jauh secara jiwa. Dan dari situlah, luka mulai merambat. Saat kamu mulai merasa harus menyembunyikan nilai-nilai terdalam dari dirimu demi diterima oleh orang yang tak pernah benar-benar peduli akan siapa kamu sebenarnya. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras dengan kebajikan, bukan selaras dengan keinginan orang lain. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu tahu bahwa sesuatu itu benar, maka teruslah lakukan, sekalipun dunia mencemooh. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang akan hidup dengan keputusanmu. Hanya kamu yang akan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihanmu." Orang yang meremehkan prinsipmu sesungguhnya sedang menantang esensi terdalam dari keberadaanmu. Mereka mungkin tidak berkata langsung, tapi dari sikapnya, kamu tahu bahwa nilaimu dianggap terlalu kaku, bahwa pendirianmu dianggap penghalang, bahwa konsistensimu dianggap tidak fleksibel. Mereka mendorongmu untuk sedikit saja melonggarkan. Sekali ini saja toleran, jangan terlalu idealis. Tapi kamu tahu, begitu kamu melewati garis batas itu sekali, kamu tak akan pernah kembali menjadi dirimu yang utuh. Karena prinsip bukan hanya tentang aturan. Ia adalah peta moral yang kamu bangun sepanjang hidup. Hasil dari luka, pembelajaran, dan pencarian. Meremehkan prinsip seseorang berarti meremehkan perjalanan hidupnya. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, baik dalam pertemanan, keluarga, atau bahkan dalam hubungan cinta, maka kamu perlu berhenti dan bertanya, apakah kamu sedang tumbuh atau justru semakin menjauh dari dirimu sendiri? Prinsip adalah pondasi karakter. Tanpa prinsip, kita seperti kapal tanpa arah, mudah goyah, mudah terbawa arus. Dan seseorang yang tidak menghormati prinsipmu, pada akhirnya akan menyeretmu menjauh dari arah hidupmu sendiri. Mereka tidak membentukmu, mereka membelokkanmu. Seneca berkata, lebih baik berjalan sendiri dalam jalan yang benar, daripada berlari bersama banyak orang dalam jalan yang salah. Maka, jika kamu harus memilih antara kesendirian dan menjaga integritasmu, atau kebersamaan yang mengorbankan nilai dirimu, maka pilihlah yang pertama. Karena harga diri yang rusak sulit diperbaiki, tapi kesepian bisa sembuh dengan waktu. Orang yang meremehkan prinsipmu tidak hanya melemahkanmu secara moral, tapi juga mengikis jati dirimu secara perlahan. Mereka membuatmu ragu pada nilai-nilai yang dulu kamu perjuangkan. Mereka menciptakan konflik batin yang sunyi, di mana kamu merasa harus memilih antara dicintai dan menjadi diri sendiri. Namun kamu harus tahu, cinta yang sejati tidak menuntut pengkhianatan terhadap diri sendiri. Teman yang sejati tidak memintamu meninggalkan nilai hidupmu. Pasangan yang dewasa tidak akan meminta kamu membuang prinsipmu demi kenyamanan sesaat. Karena mereka tahu bahwa prinsipmu bukan dinding pemisah, melainkan jembatan menuju hubungan yang bermakna dan terhormat. Beranilah berkata, ini nilai hidupku. Jika kamu tak bisa menghormatinya, maka kamu tak bisa menjadi bagian dari hidupku. Itu bukan kesombongan. Itu adalah bentuk kedewasaan spiritual yang langka di zaman ini. Kita tidak dilahirkan untuk diterima semua orang, tapi kita dilahirkan untuk menjalani hidup dengan kejujuran, kehormatan, dan keteguhan.
Dan jika seseorang tidak bisa menghargai prinsipmu, maka ia tak pernah sanggup-sanggup melihat siapa kamu. Karena pada akhirnya, dunia boleh berubah arah, tapi kompas moralmu harus tetap menuntunmu pulang ke tempat yang paling dalam, dirimu sendiri. Dan dalam keteguhan itulah, kamu akan menemukan tenang. Poin 8. Orang yang menghalangi pertumbuhanmu. Ada saat dalam hidup ketika kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang menahanmu. Bukan beban, bukan penyakit, bukan kegagalan, tapi seseorang yang kehadirannya tidak selalu jahat, tidak selalu menyakitimu dengan terang-terangan, tapi entah bagaimana membuatmu berjalan di tempat kamu ingin melangkah, tapi selalu dibelokkan. Kamu ingin belajar, tapi selalu dikecilkan. Kamu ingin berubah, tapi selalu dibuat merasa tidak perlu. Maka, berhati-hatilah, sebab kamu mungkin sedang berada dalam lingkaran orang yang menghalangi pertumbuhanmu. Pertumbuhan tidak selalu tampak dramatis. Ia bisa sesederhana memutuskan untuk membaca buku, memulai usaha, memperbaiki kebiasaan buruk, menjauhi lingkungan toksik, atau sekadar mengambil jeda untuk memahami diri. Namun bagi sebagian orang di sekitarmu, setiap langkah kecil menuju perbaikan bisa dianggap ancaman. Mereka merasa kehilangan kendali saat kamu mulai dewasa. Mereka merasa tidak relevan lagi. Ketika kamu mulai berdaya, mereka ingin kamu tetap seperti yang dulu. Takut, bergantung, ragu, dan ragu-ragu. Karena selama kamu belum tumbuh, kamu akan tetap berada dalam lingkaran mereka. Dan selama kamu masih dalam lingkaran itu, mereka merasa lebih aman. Filsafat Stoikisme menjunjung tinggi semangat pertumbuhan pribadi. Epictetus menekankan bahwa seseorang tidak boleh hidup dengan standar orang lain, tetapi harus hidup dalam keharmonisan dengan akal dan kebajikan. Dan dalam proses pertumbuhan itu, kamu akan mendapati bahwa tidak semua orang siap melihatmu berubah. Tidak semua orang siap melihatmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena perubahanmu akan menjadi cermin atas ketidaksiapan mereka untuk berubah. Mereka tidak akan melarangmu secara langsung. Mereka tidak akan berkata, jangan berkembang. Tapi mereka akan melemparkan sindiran kecil. Ngapain sih repot-repot begitu? Kayaknya kamu terlalu mikir. Kamu berubah ya, dulu nggak kayak gini. Itu bukan kekhawatiran. Itu adalah bentuk resistensi halus yang muncul dari rasa tidak aman mereka sendiri. Seneca berkata, kita tumbuh bukan hanya dengan apa yang kita tambahkan dalam hidup, tetapi juga dengan apa yang kita lepaskan. Maka, jika dalam perjalananmu menjadi lebih baik, kamu mulai merasakan ada orang yang selalu melemahkan langkahmu, meragukan potensimu, atau menahanmu dengan alasan-alasan emosional. Maka, kamu harus mempertimbangkan, apakah ini hubungan yang sehat, atau hanya sangkar yang nyaman. Karena pertumbuhan tidak bisa hidup dalam lingkungan yang menganggapmu ancaman. Pertumbuhan butuh ruang. Dan yang lebih penting, pertumbuhan butuh dukungan yang jujur, bukan kontrol yang dibungkus kasih. Kadang, orang yang menghalangi pertumbuhanmu adalah mereka yang kamu cintai. Sahabat lama, pasangan, bahkan keluarga. Mereka tidak ingin kehilangan versimu yang lama. Mereka merasa bahwa jika kamu berubah, kamu akan menjauh. Dan mungkin benar, sebab dalam banyak kasus, pertumbuhan memang berarti meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan relasi yang tidak membangun. Tapi pertumbuhan tidak pernah datang dari stagnasi. Ia adalah proses yang tak bisa ditawar-tawar. Dan kamu tidak bisa terus tinggal dalam hubungan yang membungkam potensi terbaikmu hanya karena takut melukai perasaan orang lain. Karena pada akhirnya tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hidup dalam versi diri yang kamu tahu tidak jujur. Orang yang menghalangi pertumbuhanmu mungkin akan mengatakan bahwa mereka hanya ingin kamu tetap jadi dirimu sendiri. Tapi mereka ingin kamu tetap menjadi versi dirimu yang bisa mereka kendalikan. Mereka tidak sedang mencintaimu. Mereka sedang mencintai kekuatan atasmu. Beranilah tumbuh, meski harus sendiri. Beranilah melangkah, meski harus meninggalkan beberapa nama. Karena dalam pertumbuhan, kita memang kehilangan sebagian dari masa lalu. Tapi di sanalah tempat masa depan dimulai. Kamu berhak berubah. Kamu berhak tumbuh. Kamu berhak menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih bijak, meski itu berarti kamu tak lagi cocok dengan lingkungan lamamu. Dan jika kamu terus-menerus dikelilingi oleh orang yang selalu meremehkan visimu, yang membuatmu merasa bersalah karena ingin lebih baik, yang menuduh sombong karena tidak ingin stagnan, maka kamu tidak sedang dalam lingkungan yang membangun. Kamu sedang dalam kurungan dengan hiasan senyum palsu. Maka hentikan
kebiasaan membantu orang yang justru menahanmu. Kamu bukan alat pelampiasan kenyamanan mereka. Kamu bukan jembatan yang bisa mereka lintasi kapanpun, tanpa pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Karena di ujung semua ini, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Dan tidak ada pertumbuhan sejati tanpa keberanian untuk melepaskan mereka yang tidak pernah ingin kamu bertumbuh. Pada akhirnya, hidup adalah perjalanan batin yang sunyi. Dan dalam kesunyian itulah kita kerap diuji. Apakah kita akan tetap setia pada nilai-nilai diri, atau perlahan kehilangan arah karena terlalu sibuk menjadi pelita bagi orang lain yang tak pernah benar-benar melihat cahaya itu? Kita dilahirkan bukan untuk menyenangkan semua orang. Kita hidup bukan untuk mengorbankan pertumbuhan diri demi mempertahankan relasi yang membuat kita terus meragukan harga diri. Ada saatnya membantu berarti menyelamatkan. Tapi ada pula saatnya membantu justru menjadi bentuk lain dari membiarkan diri sendiri terkikis perlahan-lahan. Berani berhenti membantu bukan berarti berhenti peduli. Itu adalah bentuk cinta yang lebih tinggi kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Karena mencintai dengan bijak adalah tahu kapan mendekat dan tahu kapan melepaskan. 8 jenis orang yang telah kita bahas bukanlah musuh, tapi mereka adalah cermin. Cermin bagi kita untuk mengenali batas, untuk belajar bijak memilih peran, dan untuk memahami bahwa kebaikan pun perlu arah. Jika tidak, ia akan menjadi kelelahan. Dan kelelahan yang tidak dipahami akan menjelma menjadi kemarahan yang tidak berdasar. Maka, izinkan diri Anda bertumbuh. Izinkan diri Anda memutus tali-tali yang tidak lagi menyuburkan. Dan yang terpenting, izinkan diri Anda hidup dengan penuh kesadaran, bukan dalam keterpaksaan emosional yang terus-menerus menyesakan. Jika Anda merasa senandika ini menggugah sesuatu di dalam hati Anda, jika Anda mencari ruang sunyi yang menenangkan, namun menajamkan kesadaran, dan jika Anda ingin mendalami filsafat kehidupan dalam bahasa yang sederhana namun bernas, maka channel Senandika Filsafat ini kami hadirkan untuk Anda. Di sini, kita tidak menggurui, kita tidak menyederhanakan hidup. Kita hanya duduk bersama, merenung, memahami, dan merawat jiwa. Silakan tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mari kita bertumbuh bersama. Bukan sebagai manusia yang ingin sempurna, tetapi sebagai manusia yang ingin lebih sadar, lebih tenang, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Senandika Filsafat, ruang tenang untuk jiwa yang ingin pulang.